Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan yang terhormat Ibu Siti Alia SEMSI selaku pengampu matkul akuntansi biaya. Saya Muhammad Firman Khairuddin dari kelas R2 akuntansi AE ingin menuntaskan tugas presentasi sebagai tugas akhir semester, yakni laporan HPP pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, HPP bisa dilihat berdasarkan dua jenis, yakni berdasarkan dengan metode proses dan berdasarkan dengan metode pesanan. Pada laporan saya hari ini, saya menggunakan perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses, yakni pemberlakuan pembebanan pada PBDP BBB, PBDP BBP, PBDP BTKL, dan PDBP BOP. Perbedaan dari perusahaan manufaktur berdasarkan proses dan pesanan ada pada BOP, yakni perusahaan yang berdasarkan pesanan menggunakan BOP sesungguhnya, namun pada perusahaan yang menggunakan atau berdasarkan proses menggunakan PBDP BOP. Yang pertama PBDP BBB, yakni perusahaan industri menggunakan pisang kepok 55 kg dengan harga 1 kilogramnya Rp6.000, sama dengan 55 kg kali Rp6.000 sama dengan Rp330.000. Kemudian PBDP BBP, penggunaan bahan penolong. Perusahaan tersebut menggunakan 4 jenis bahan penolong, yakni minyak, gula pasir, garam, dan bubuk berisa. Minyak sebanyak 22 liter, Rp15.000, gula pasir 5 kilo, per 12.000, garam 1,5 bungkus, dan bubuk berisa 3,5 kilo per 40.000. Pembebanan minyak sebesar 330.000. Pada gula pasir 60.000. Kemudian garam 4.500 dan bubuk berisa 140.000. Total penggunaan PBDP BBB sebesar 534.500.
Kemudian PBDP BTK, biaya tenaga kerja, yang membantu operasional perusahaan Ibu Sri sejumlah 6 orang. Dan setiap harinya itu 45.000. Selama proses pembuatan, 1 kali proses itu memakan waktu 3 hari. Jadi 45.000 kita kalikan 3 hari terlebih dahulu. Sama dengan 135.000 dikali 6 orang. PBDP BTK menghasilkan biaya 810.000. Pada PBDP POP menyatakan biaya penggunaan LPG, plastik kemasan serta label kemasan atau merek industri menggunakan 4 LPG, gas LPG per 22.000, kemudian plastik kemasan dengan total biaya 135.000, serta label 15.000. Penggunaan gas LPG 4 per 22.000 menghasilkan biaya 88.000. Sehingga total PBDP BOP sejumlah 238.000. Kemudian kita masuk ke dalam unit ekuivalen. PBDP BBB sebesar 330.000 dibagi jumlah hasil yang dihasilkan dalam satu proses tersebut adalah 2.500 unit. Maka dibagi dengan 2.500. Kemudian BBP-nya 500, 34.500 dibagi 2.500 unit. BTK-nya 810 dibagi 2.500 dan BOP-nya 238. Diketahui bahwa biaya per unit dari unit ekuivalen karena tidak adanya jumlah yang masih dalam proses akhir. Jadi kalau 1 kali proses setelah selesai 1 kali produksi, untuk BBB-nya per unit menghasilkan beban biaya Rp132. BBB sebesar Rp213,8. BDP BTK menghasilkan Rp324 serta BOP-nya Rp95,2. Total biaya yang dihabiskan yakni sehingga
mencapai harga per unit Rp 765. Jumlah 2.500 unit, HPP-nya yakni 765 dengan harga jual 1.500. Setelah diketahui, terlebih dahulu transfer barang jadi ke dalam gudang, yakni yang punya persediaan barang jadi pada PBDP BBB, PBDP BBB, PBDP BTK, serta BDP BOP 330, 500, kemudian 810 dan 238. Dengan total biaya yang dihabiskan 1.912.500. Biaya barang jadi yang dimasukkan ke dalam gudang 1.912.500. Kemudian kita akan melakukan pemindahan dari akun persediaan barang jadi. Kita akan jadikan akun HPP, yakni HPP pada persediaan barang jadi. HPP pada proses pengolahan tersebut adalah 1.912.500 dengan menghabiskan persediaan barang jadi 1.912.500. Setelah menemukan HPP, kita akan mencari laba yang diperoleh oleh Ibu Sri atas perusahaan manufaktur tersebut, yakni dengan menjual 2.500 unit dengan per unitnya 1.500. 2.500 unit dikali 1.500 menghasilkan harga jual yakni 3.700.000. Dengan akun kas pada penjualan, yakni sebesar 3.750.000 rupiah. Rp3.750.000 dihasilkan dari penjualan. Untuk mencari laba atau penjualan, untuk mencari laba perusahaan, maka akun penjualan akan dikurangi dengan akun HPP. Laba kotor Ibu Sri, penjualan dikurangi HPP. Penjualan tersebut Rp3.750.000 dikurangi HPP dari keseluruhan barang dalam proses menghabiskan biaya 1.912.500. Maka laba kotor yang diperoleh oleh Ibu Sri adalah
sebesar 1.837.500. Itulah presentasi dari saya atas laporan HPP. Apabila ada salah kata, kekurangan kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.